Ya, oke kita mulai ya. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua pada pagi menjelang siang ini di waktu-waktunya produktif itu menjelang pukul 10 kita akan kembali membahas mengenai estimasi sumber daya terkait dengan batubara. Adapun topik pertemuan hari ini mengenai metode. Jadi saya akan mencoba untuk membagi metode dalam perhitungan sumber daya. Sebelum ke arah sana, sudah dibagi kelompok ini? Kemarin sudah bagi kelompok belum ya? Belum, Pak. Belum, Izin Pak. belum, Pak. Belum ya? Kalau belum ya, Pak. 4, bentar, 4. Kelompoknya seperti petrologi batubara saja. NIM genap. Jadi ada tiap kampus ada 5 kelompok ya. Kalau itu ada unfulen. Ini ada unfulennya nggak ya? Yang TG sebentar. Harusnya ada, Pak. Ada beberapa TG17 yang unfulen. Ya, mereka rombongan Zaldi itu ya, tapi mereka nggak pernah kuliah, ya sudah. Oke, nah nanti kelompoknya seperti kelompok ada satu kampus ada 5 kelompok, jadi ada 5 kampus, ada 5 kasus, oke. Kalian bisa mencari kasusnya itu dari kakak-kakak tingkat, dari data pemetaan, kemudian yang terbaru itu ada datanya Mas Yoga, kemudian datanya Winda TG 16, kemudian ada Fahmi, banyak, ada Eka, Fandi, Eka 2014, bahkan pemetaan 2014 itu rombongan si Eki Layo, Aidil, banyak sekali. Itu silakan di share atau diminta datanya itu, atau pemetaannya Bang Hasret seperti itu. Maaf, TA-nya Bang Hasret dan sebagainya. Oke. Saya rasa banyak, dan apa saja yang kalian butuhkan datanya itu di perkuliahan hari ini. Oke, jadi mau minta data ke siapa? Kak Eka, datanya data apa? Nah, di pertemuan hari ini itulah goalnya. Jadi selain metode, karena metode itu hanya memaparkan formula saja. Oke, tapi dari komponen-komponen formula itu yang dibutuhkan datanya. Jadi kalian jangan hanya berpikir, jangan hanya menghafal ini metodenya ini, tapi berpikir ke hulu sedikit. Oh, kalau pakai formula ini berarti kita butuh data ini. Sama seperti mata kuliah sebelumnya itu TPI-GI. Kalau ada yang pakai Lamberson itu formula TPI-nya, oh ternyata formulanya ini. Oke, kemudian baru kalian berarti kita butuh data ini, seperti itu. Oke, saya lanjut. Saya rasa tidak ada masalah untuk datanya karena kalian belum mencari, nanti kasus dan permasalahan itu muncul ketika kalian menjumpai kebutuhan data. Sebagai informasi, nanti hari Sabtu ada webinar MGI. Sebenarnya itu inline dengan mata kuliah ini dan eksplorasi batubara, hanya saja diprakarsai oleh MGI. Kemudian karena kaitannya dengan minerba. Kemudian kalau nggak salah MGI karena kesibukan di masa kuliah ini, jadi MGI kalau nggak salah mengajak partner media partner seperti itu. Oke, sehingga itu menjadi wajib dan ada absensi, ada mengisi bukti hadir presensi sudah saya siapkan juga di materi di pertemuan ini, dan 2. Jadi kalian presensinya 2.
Itu di eksplorasi batubara dan estimasi sumber daya batubara. Kemudian, nah harapannya nanti pada hari Sabtu itu kalian sudah mencoba, jadi kelompok sudah dibentuk dengan dinamika yang ada di kelompok petrologi batubara, NIM pria, NIM ganjil, pria, NIM genap, itu bukan pelaksanaannya memang kita ini, tapi hanya saja dalam sirkulasi penilaian itu tetap masing-masing kampus. Jadi ada 10 kelompok seperti itu. Sehingga tiap kelompok pria NIM genap kampus Layo, oke, itu mencari data seperti itu. Oke, data ini jangan hanya satu karena nanti nggak selesai kalian. Mengingat mereka yang punya data juga sekarang fokusnya sudah bukan lagi belajar tapi sudah dunia kerja, sehingga minta ke Bang Tommy, minta ke Bang Nathan, minta ke Mas Fadlan dan sebagainya. Oke. Itu mana yang cepat itu yang kalian gunakan. Bang Tommy baru ngirim malam, besok Bang Nathan mengirim sore. Oke, diterima saja. Kemudian kalian baca evaluasi datanya termasuk data ini. Ternyata yang dikirim Bang Tommy jadi bukan mengenai cepat juga. Oke. Ternyata yang dikirim Bang Tommy cuman data koordinat. Koordinatnya koordinat IUP. Saya sudah dapat, Pak. Data dari mana? Dari Bang Tommy. Sudah di cross check bukan belum datanya? Kan belum. Nah, ternyata yang dikirim cuman koordinat. Kan nggak bisa dipakai dalam perhitungan sumber daya. Oke. Jadi rencana ini sekaligus bukan membiasakan ya, tapi mengantar kalian untuk mampu menghitung sumber daya batubara. Oke. Saya lanjut. Jadi harapannya Sabtu itu sembari mengikuti perkuliahan, kalian sudah memiliki perkembangan terhadap perolehan data. Oke. Saya lanjut. Jadi ini adalah, bentar saya. Oke. Ini adalah sumber daya batubara. Oke. Jadi sumber daya itu membacanya dari bawah dulu. Oke. Jadi dari luas. Oke. Luas itu perhitungan langsung. Jadi kalau kalian formula membayangkannya adalah seperti, bukan buku ya, tapi apa ya, kubikel atau balok seperti itu. Oke, atau ini apa ini, handphone. Jadi luas itu panjang kali lebar. Oke, bentar, coba saya bantu ambil. Ya, oke. Nah, jadi luas ini tuh nanti sumber daya itu yang kalian hitung tuh yang ini loh. Oke. Berapa sumber daya buku ini? Seperti itu. Oke. Paling pertama adalah menentukan luas. Luas itu apa? Luas matematika sederhana, panjang dikali lebar. Oke. Panjang kali lebar. Oke. Panjang kali lebar, seperti itu. 2D, 2D, 2 dimensi. Oke. Kemudian karena ini adalah ini adalah termasuk buku ini adalah termasuk bangun ruang, oke, maka ada komponen tinggi. Jadi luas ini yang 2 dimensi dikali tinggi, oke, dapat apa? Dapat volume, oke. Ruangannya ini dapat volume, seperti itu, oke. Kemudian berikutnya sehingga luas panjang kali lebar kali tinggi itu volume belum. Itu sumber daya belum. Sumber daya itu dikalikan beratnya, berat jenis. Atau termnya kadang ada juga yang menyebut kadar. Sehingga itu menjadi tonase. Oke. Jadi kalau kalian panjang kali luas, nanti mungkin kalian kalau di sini bisa ngerti, tapi nanti pada saat menghitung itu banyak sekali yang, bahkan jangankan kalian, mereka-mereka yang rekan-rekan yang sudah bekerja juga masih terlalu banyak di volume yang dihitung. Oke, belum dikalikan kadarnya. Oke, panjang kali lebar kali tinggi. Oke, itu baru volume. Bagaimana ke sumber daya tergantung materialnya. Oke, materialnya apa? Kalau panjang kali lebar kali tinggi itu baru bangun
sudah masuk bangun ruang, tapi dia masih bangun kosong, ruang kosong, hampa. Oke, kalian tuh baru menghitung dimensinya, belum sumber dayanya. Bagaimana ke sumber daya itu, ini kertas ini pakai jenis berapa sih? Tebal kertas ini. Kan kertas ada. Oke. Ada yang pakai 100 gram. Kalau kalian skripsi nanti pakai 80 miligram apa gram itu ya? 80 gram. Oke. Kalau fotokopian biasa itu 60 gram kalau kalian nggak request. Tapi kalau kalian request pakai kertas tebal itu 70. Kalau kertas poster ada juga yang 100 gram. Oke. Kalau yang cover ini 150 gram, lebih tebal. Nah, itulah kadar atau berat jenisnya. Yang mengisi ruang ini itu apa? Kalau kapas, beda sumber dayanya dengan mungkin besi. Seperti itu. Besi itu kecil tapi berat. Seperti itu. Oke. Sehingga kita analogikan ke alam, itu kalian kalau pernah megang pamis, harusnya pernah ya pamis. Pamis itu dimensinya sama, oke, dengan material-material andesite, granite yang mungkin material mineral Fe-nya tinggi. Fe kan asam, seperti itu. Ya, oke, granit, andesite seperti itu. Itu akan beda. Beratnya mungkin granit mungkin lebih kecil dibanding pamis. Pamis besar, tapi lebih ringan. Seperti itu. Nah, itulah kadar atau densitas berat jenis. Beda-beda. Termasuk juga batu bara. Oke. Nah, dalam kasus ini kalau kalian bisa menyentuh sampai ke punya data bawah permukaan, tapi biasanya itu permitnya akan panjang. Kadar di sini, oke, kadar ini untuk perkuliahan ini cukup menggunakan 1,3. Oke. Densitasnya, cool density itu 1,3. Seperti itu. Ini tetapi nanti kalau kalian implementasikan ke dunia kerja sesungguhnya, bukan tinggal dikali 1,3, enggak. Seperti itu. Ini itu seperti apa ya? Bukan penyamarataan, sebagai parameter yang disepakati untuk menunjang data yang belum diperoleh, seperti itu. Contoh kalau kalian naik lift, oke, lift ada dimensinya, kemudian maksimum maksimum 10 orang, berat total 60 kg, seperti itu. Oke, nanti dulu kalau yang ngisi Fadli nggak harus 10, bisa 15, seperti itu. Karena parameter berat atau weight, body weight itu dianggap 60 kilo. Seperti itu. Ada yang kurang dari 60 kilo silahkan. Oke. Nah, ada juga yang lebih dari 10 kilo, 60 kilo, beratnya 80, 90, seperti itu. Oke. Itu ya nggak masalah. Tapi dalam arti simulasi itu distatiskan jadi 60 kilo per orang, seperti itu. Sama, batu bara juga seperti dalam simulasi perkuliahan ini juga sama. Tapi kalau di dunia kerja nantinya beda. Dari mana densitas, cool density itu kalau kalian belajar geologi bawah permukaan atau nanti di eksplorasi batu bara juga mungkin disampaikan, itu dari GR log, oke? Dari gemerai. Jadi dari gemerai log itulah densitasnya. Beda-beda, oke? Batu bara beda-beda. Ada yang nanti besar segini, 1,4, oke? Nanti bahkan ada yang cuma 1, oke? Ada yang 1,2, ada yang malah 0,9, seperti itu. Sama seperti body weight. Ada yang 45 kilo, yang mungkin body goals itu 45 kilo, oke? Ya kan? Kemudian ada yang 70 kilo, seperti itu. Tetapi dalam simulasi engineering itu dianggap 60 kilo untuk simulasi lift dan sebagainya. Oke? Cool density itu nanti dinamis juga kalau di dunia kerja, seperti itu. Hanya saja agar seragam ini nanti kalau kalian bisa mendapatkan GR log-nya itu nggak masalah. Tapi kalau tidak nggak masalah. Yang penting itu
bagaimana langkah-langkah kerja kalian menghitung sumber daya. Oke, itu ya. Jadi sama ini. Kalau mensimulasi buku ini biasa pakai 70 gram seperti itu. Oke, ada juga yang pakai, Pak, bisa nggak Pak? Karena ini album dokumen apa ya? Dokumen saya yang legacy, bisa nggak Pak kalau kami pakai 100 gram? Silakan. Oke. Nah, tapi kalau dalam simulasi itu di 70 gram kan. Seperti itu ya. Sehingga semudah itu sebenarnya sumber daya, menghitung sumber daya, menghitung buku ini loh, menghitung dimensi ini. Oke, panjang ini ya, kali lebar, oke, kali tinggi. Sekarang kalian aktualkan di apa ini namanya? Di sumber daya batubara. Oke. Panjang ini apa? Misalnya contoh, sorry. Misalnya ini permukaan ya. Oke. Ini permukaan. Dan color green. Red saja. Oke. Oke. Kurang lebih gini ya. Oke, ini kulsimnya. Dan color gray saja. Oke. Oke. Sebelum ke arah 3D, sebenarnya ini saya ngeplan kemarin dengan Pak Buset mau coba pakai Micromine sih, tapi terbatas ini jangkauan kita, jadi nggak masalah lah. Nanti bisa pakai AutoCAD saja dulu, oke? Pemahaman 2D ke transfer ke 3D itu jauh lebih mudah. Atau juga AutoCAD. Kenapa AutoCAD? AutoCAD itu apa ya? File type-nya yang relevan dengan software perhitungan cadangan, karena dia DXF seperti itu. Kalau CDR kalian import dari Micromine, dari Mainscape, format CDR itu nggak ada. Karena CDR itu apa ya? CDR itu bukan software engineer, tapi software grafis, desain seperti itu. Oke, Oke. Nah, ini bisa pakai AutoCAD sajalah dulu. Kalau mau ke Mainscape bisa, Micromine bisa, tapi saya tidak merekomendasikan karena itu ilegal seperti itu. Oke. Nah, sehingga balik lagi ke sini, oke. Kalian kan sering melihat visual seperti ini. Ini bisa didapat di mana? Di section, di geological section, di penampang geologi seperti itu. Oke. Ini. Oke. Nah, itu kalau di buku ini loh. Oke. Ini di buku itu. Di apa ya? Ini. Oke. Ini nanti ada permukaan seperti itu. Oke. Jadi kalau di section ini terminologi bisa juga luas, oke? Yaitu panjang dikali tinggi. Oke. Tinggi itu apa? Tinggi ini cool thickness-nya. Nah, ini pentingnya perkuliahan itu kalau kalian hanya klik-klik di software itu nanti ada ngisi length. Length ini apa ya? Itu seperti itu. Kemudian nanti width ini komponen apa? Seperti itu. Nanti ada T. T ini apa? T itu thickness-nya. Oke. Nah, ini. Jadi bisa menghitung di sini atau bisa, ini kan juga 2D nih. Oke. Panjang kali tinggi. Loh, katanya panjang kali lebar. Lebarnya bisa nanti di lebarnya itu permukaan ini. Seperti itu. Oke. Itu ya. Jadi panjang kali thickness-nya. Seperti itu. Pak, seberapa jauh ini nanti thickness-nya, Pak? Apakah sampai apakah sampai bawah permukaan? Nah, semua itu ada dibatasi. Kita juga hidup tuh penuh batasan, meskipun katanya hidup itu pilihan, tapi juga pilihan juga banyak yang terbatas, gitu kan? Sama juga menghitung sumber daya ini juga dibatasi. Kalau enggak, waduh, liar. Apa ya? Mungkin sifat salah satu
sifat manusia kali ya. Penuh dengan keserakahan itu ternyata tidak hanya dalam kehidupan, tapi dalam menghitung juga seperti itu. Apalagi nanti kita mau menghitung sampai dalam. Itu nanti ada batasannya. Dibatasi oleh apa? Dari sehingga ini sense geologis itu. Sehingga Pak, ini kan panjang ini Pak. Kalau lebar kan sudah dibatasi. Lebar itu dibatasi apa? Oleh roof. Oke, batas atas, batas bawah. Kalau kemarin di eksplorasi batubara bukan yang terlihat hitam ya, tapi yang tebalnya seperti itu. Nah, kalau T-nya sudah tahu, oke, ini dari thickness-nya, full thickness. Panjangnya dari mana? Ini dari SR. Oke, nanti ternyata wah ini debatable. Oke, kalian menghitung sampai sini. Ternyata bisa sampai sini. Sorry. Saya ganti. Color. Oke. SR-nya sampai sini kalian hitung. Nah, itu nanti kalian presentasikan. Jadi semua menghitung nanti kelompok ini jadi penilaian UTS ya nanti. Nanti semuanya menghitung, jadi lebih kepada bagaimana professional adjustment kalian, bukan menjelaskan formula ini setelah ini ditambahin ini, bukan itu. Karena itu kan semua juga menghitung itu. Yang kalian bahas nanti di UTS itu adalah kenapa kalian menghitung SR-nya sampai di sini. Padahal kan sebenarnya bisa SR-nya di sini. Sumber daya kalian bisa lebih banyak. Seperti itu. Oke? Jadi judgement-nya kenapa kok misalnya ini buku tapi bukan semuanya. Tapi yang dihitung itu cuma sampai sini loh. Kenapa itu? Itu ditanyakan. Nah, kalian yang nanti sebagai audiens juga mencermati hal itu. Kenapa kok? Padahal kan bisa sampai sini. Tanggung sekali. Oh, nggak bisa ini sampai sini. Itu adalah bagian dari sifat dinamis yang kemarin. Sudah ya, sifat dinamis. Oh ya, 2 minggu yang lalu. Seperti itu. Oke? Itu sehingga ada batasannya. Nanti batasannya yang penting kalian sudah tahu, oh, length-nya itu, panjangnya ke bawah itu nanti ternyata ada batasan. Nanti bertahap. Berikutnya adalah penentuan besarnya sumber daya apabila ditinjau dari ilmu hitung biasa adalah persoalan yang sederhana yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Iya ya. Bahkan kalian dapat matematika bangun ruang tuh mungkin dari SD kali ya. Tapi apabila kita ingin mencari endapan batu bara yang memiliki sumber daya dan bisa di-upgrade ke cadangan, syaratnya apa? Itu sudah materi minggu lalu. Oke, melibatkan parameter kualitas, lingkungan hidup, and marketable, maka masalahnya akan jadi kompleks dan memerlukan kepakaran tersendiri. Makanya untuk mendapatkan CPI itu sulit. Saya beberapa kali menghitung sumber daya, baik waktu masih bekerja dulu, kemudian sekarang juga beberapa itu masih sering menggunakan jasa saya, tapi saya belum dapat CPI. Jadi sebenarnya belum dianggap kepakaran seperti itu. Oke? Nanti narasumber kita itu udah mendapatkan CPI seperti itu. Oke? Berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke metode pengkonturan. Ini saya buka dulu berbagai metode yang bisa untuk menghitung sumber daya. Nanti silahkan kalian memilih tergantung perolehan data. Pada metode kontur, luas itu apa? Panjang kali lebar. Oke, itu. Dihitung atau diukur terhadap garis kontur yang tertutup. Sedangkan tinggi ini apa? Interval kontur, thickness-nya. Perhitungan volume dilakukan dengan rumus kerucut terpancung dan kerucut. Seperti itu. Apa itu nanti next. Yang penting kalian sudah nangkap. Begitu kontur luas, oh luas itu ini. Volume dikali thickness, tinggi. Seperti itu. Pemodelan kok sini ya? Oke. Pemodelan endapan batu bara. Nah, data dasarnya ini. Ini yang harus kalian butuhkan. Oke. Data dasar peta topografi. Oke, mudah ini. Kalian nggak perlu minta juga bisa. Seperti itu. Zaman sekarang sudah bisa. Peta geologi.
peta garis singkapan, cropline batubara, peta parit uji, sumber uji, dan pengeboran, peta dan data pendukung lainnya. Oke, peta, peta, dan peta. Data olahan, peta isopak, peta isostruktur, iso-overburden, iso-kualitas. Data dasar dan olahan sebaiknya disajikan dalam bentuk soft copy. Oke. Nah, untuk peta topografi, ini perlu saya perlu saya highlight. Kalau di dunia akademisi itu tidak masalah pakai peta-peta dari Demnas, peta-peta itu. Tapi kalau di dunia industri nanti kalian latah terbawa, oh waktu perkuliahan kami pakai Demnas mudah seperti itu. Nah, kalau di dunia industri itu kan akurasinya tinggi. Dia benar-benar tingkat akurasi. Sehingga mereka membuka satu departemen sendiri, itu adalah departemen survei, itu untuk mengukur topografi. Oke? Karena apa? Padahal kan sudah didapat. Iya. Kalau Demnas, kemudian SRTM, dan data-data dari tanah air, itu adalah data-data yang direkam dari foto udara. Jadi seismik permukaan lah, seperti itu. Jadi ada apa namanya, UV drone seperti itu. Kemudian mereka memantulkan laser. Oke. Nah, seberapa cepat derajat kemiringannya ini seperti itu, seberapa cepat diterima oleh receiver di sini, itu nanti diformulasikan ke elevasi. Sudah secanggih itu sebenarnya. Oke. Tapi kenapa kok perusahaan perlu itu? Apakah perusahaan tidak canggih? Cenderung biasanya teknologi-teknologi itu memang justru lebih update di perusahaan karena mereka punya kekuatan finansial seperti itu. Kenapa kok tidak menerapkan seperti itu? Karena ternyata banyak kelemahannya. Kalau kalian survei di hutan, oke, di hutan itu ada sungai, oke, di hutan ada sungai, itu nanti sungai itu bisa jadi dibaca sebagai jalan. Atau di hutan ada lapangan bola seperti itu. Nanti dari itu bisa dibaca danau dan sebagainya. Karena yang direkam adalah bukan permukaan ini. Jadi bukan permukaan ini ya. Bentar. Di sini nanti kalau ada pohon. Nah, ini tuh memantulkan pohonnya. Oke. Baru ada yang buka lahan seperti itu. Pohon tinggi, kemudian ada kebun karet seperti itu kan masih kecil-kecil. Nah, oke. Masih kecil-kecil baru ditanam itu. Oke. Nah, sehingga ini nanti elevasinya jadi begini. Karena yang direkam itu vegetasi yang kiranya bisa mengantarkan listrik seperti itu. Oke? Nah, itu. Sehingga ini nanti cekung padahal tidak. Seperti itu. Itu kalau yang dari DIM dan DTM seperti itu. Oke, makanya perusahaan paling tidak mereka akhirnya menggunakan Landsat seperti itu, citra Landsat, difoto terus di itu lagi atau pengukuran langsung seperti itu. Jadi kalau di tengah hutan itu bukan mencerminkan topografi yang sebenarnya, itu hanya visualisasi saja. Karena apa? Karena ini yang direkam sama dia, padahal meja ini datar seperti itu. Nah, di sini ada pohon, ini yang direkam dia. Nah, seperti itu. Jadi seakan-akan bentuknya miring seperti itu, padahal datar. Gitu ya. Oke, itu untuk topografi. Berikutnya peta garis uji singkapan cropline. Cropline ini, Pak, nanti tapi kakak tingkat tidak memberi peta cropline. Itu yang kalian bangun, tugas kalian itu. Oke, hanya dikasih data strike deep, data koordinat, sama data apa ini Pak? Database. Database-nya apa? Data tebal. Terus bisa nggak? Nggak bisa Pak, karena tidak ada peta topografi, tidak ada peta cropline. Loh, justru itu yang kalian lengkapi, seperti itu. Oke? Jadi bukan, sekalian aja kalau kayak gitu, minta tolong kakak tingkat aja sekalian sama data sumber dayanya. Jadi kalian tinggal mengumpulkan, bukan? Nah, itu nanti by prosesnya kalian nggak dapat ilmunya. Sebentar ya. Ini UP-nya masing-masing. Oke. Macam-macam bentuk IUP-nya. Nah, gini ya. Oke. Dapat data, nggak ada Pak, peta singkapannya nggak ada. Loh, terus yang dikasih cuma database. Database isinya apa? Ada data koordinat sama data strike deep. Loh, itu yang kalian bangun. Seperti itu.
jangan menuntut kakak tingkat untuk membangunkan peta singkapannya seperti itu. Oke. Ini makanya ini grup, bukan personal, karena kalau personal itu saya merasa beban atau load kalian terlampau tinggi, terlampau besar. Right. Oke, jadi tidak kuliah nanti, malah tidak kuliah, tidak belajar, malah menjadi beban. Oke. Nah, ini. Oke. Ini. Kalian plot. Dip-nya berapa? Dip-nya 6 derajat. Oke. Peta cropland-nya nggak ada. Ada. Ini kalian yang bangun. Nah, seperti itu. Oke. Ini kalau 76. Nah, terus kemudian plot dulu semua. Nah, sehingga kalian bisa membagi kelompok. Sudah dapat data ini, siapa yang membangun, siapa yang plotting singkapan, siapa yang mentransfer ke peta topografi, oke, yang mengenerate topografi dari Demnas itu, mengenerate, kemudian siapa yang membangun konturnya, cropline-nya. Oke. Ini cropline-nya, seperti itu. Oke. Cropline ini penting. Pentingnya apa? Pentingnya untuk ini loh. Apa ini? Width-nya. Jadi ini kalau ini topografi, oke. Nah, topografi, ini length. Length nanti dibatasi oleh apa? Oleh SR, oke. Mau SR-nya di sini, mau SR-nya di sini. Kalau ternyata Pak, ini SR-nya bisa sini, iya. Terus seperti itu. Oke. Nah, itu nanti yang kalian pertahankan. Penentuan kalian. Kemudian apa? Cropline. Cropline itu ininya loh, di permukaan. Oke. Panjangnya ini. Seperti itu. Nah, dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh pagar rumah seperti itu. Kalian bisa buat bisa membuat paritan panjang seperti itu. Cuman jangan memarit atau jangan mencangkul punyanya tetangga seperti itu. Oke? Jadi cropline ini dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh IUP. Kecuali kalau secara finansial perusahaan kalian tidak punya batasan, kayak PTBA, apa itu perusahaan besar dan lama itu, mereka punya kekuatan finansial. Di sana ada batu bara, bebaskan lahan lagi, terus seperti itu. Misalnya ini dapat informasi, kata geos ini polanya ke sini, dibebasin terus ini. Bukit Asam, kalau di Kalimantan itu ada KPC, ada Arutmin, ada RO, seperti itu. Karena mereka nggak punya keterbatasan finansial, seperti itu. Finansialnya banyak. Nah, kalau perusahaan kalian punya keterbatasan finansial, sehingga menghitungnya juga terbatas. Terbatas oleh apa? Length ini, atau cropline ini dikontrol oleh apa? Dikontrol oleh pagar ini loh. Dikontrol oleh IUP. Seperti itu. Sehingga berapa kamu mau mengisi nanti data width-nya? Width ya, lebar ya. Data width-nya, ya tergantung Pak. Tergantung apa? Tergantung IUP. IUP-nya sudah ada ini. Terus berapa? Nanti Pak, saya bangun dulu cropline-nya. Seperti itu. Di sini, kontrol dip penting. Ini dinamika, bagian dari sifat dinamis. Kalau ini 76 ke sini. Oke. Kalau ini saya coret 6, waduh, kalian bangun cropline-nya ini begini nanti. Seperti itu. Oke. Sebentar, saya rapikan lagi. Oke. Misalnya gini ya. Biar lebih mudah. Oke. Ini Pak. Terus berapa ini? Crop line itu dinamis. Oke, bukan statis seperti menggambar anak TK atau tingkat SMA. Kalau ini seperti ini. Oke, panjangnya bukan. Lebarnya ya. Karena kan ini. Ini kan length-nya itu kan nanti dari dip ini, dari dibatasi oleh SR. Width-nya berapa? Width-nya saya dapat Pak kedudukan 220. Oke. Itu posisinya di mana di situ? Ya, di plotting di peta. Oke. Sehingga berapa width-nya? Bukan narik gini. Cropline itu membangunnya dari KS. Kalau tools 3D itu sudah ada fiturnya. Oke. Kontrolnya dari topografi dan nilai dip. Seperti itu. Kalau dip-nya di sini 6, oke. Waduh, cropline-nya ini banyak sekali nih.
seperti ini. Oke. Kalau dipnya 71 atau 81 ya, karena kan tegak. Kalau tegak kan lurus saja, seperti itu. Ini teori di semester-semester lalu, seperti itu. Nah, sekarang kalian menerapkannya. Oke. Kalau 81 ya tegak, hampir relatif lurus seperti itu. Oke, 71, 81 dan seterusnya. Yang tegak-tegak itu konfigurasi di crop line-nya kan dia lurus seperti itu. Oke. Signifikannya apa? Yang kalian masukin bukan panjang ini, panjang crop line. Oke. Berarti apa? Panjang garis ini loh. Seperti itu. Itulah makanya kita step by step menyentuh di ranah digital. Kalau ranah digital, kalian tinggal klik aja garis ini. Dapat data panjang crop line-nya, panjang length-nya. Masukin ke komponen W nanti. Seperti itu. Komponen W di mana itu nanti di formulanya ya. Oke? Gitu. Jadi, selain dibatasi IUP, width ini, itu dibatasi dari pola kontrol geologinya. Apa ini? Nilai dip. Kalau dipnya seperti ini, landai, oke? Ini pola ininya lebih panjang, lebih besar sebenarnya. Oke? Dibanding dengan ini, dip ini. Seperti itu. Oke? Itu saya rasa, saya next. Ini, coba dicermati dulu ini. Oke? Di sini ada, saya kasih pengantar ya. Di sini ada crop line, oke, Oke, nah crop line-nya yang mana ini nih, yang crop line-nya nih. Nah, ini ya. Oke. Yang hitam. Nah, ya ini, oke. Kemudian di sini ada titik drill hole seperti ini. Oke. Ini kalau sudah membaca peta, sudah menempuh teori geometri, sehingga sudah harus tahu, oh berarti ini kemiringannya ke sana. Oke, berarti ini kemiringannya ke, kemiringan ya, arah kemiringan, bukan besaran kemiringan. Kenapa? Karena drill hole-nya dibor, di plotting di down dip, seperti itu. Kalau di up dip, ya kan begini. Kalau kalian ngebor di sini, nggak ketemu seperti itu, oke? Nah, berarti di bornya di situ, yang di bawah permukaan. Silakan dicermati dulu. Ini adalah sketsa lokasi pit potensial, oke? Harapannya semoga kalian kuat nantinya. Itu selain menghitung sumber daya, itu kalian bisa mengencourage, mendesain atau menentukan. Oh, di sini ada pit, di sini ada pit, di sini ada pit. Seperti itu. Kalau 16 nggak dapat, 17 apalagi nggak dapat. Kemudian 15 dapat, itu ke mana ya? Perusahaan mana ya? Oh, ke PTBA. Seperti itu. Itu juga Mozi nanyakan waktu itu, Kak Mozi, Pak, kok banyak sekali pitnya, Pak ya? Kenapa kok tidak dibangun pit besar seperti itu? Oke, pitnya kecil-kecil. Itu juga kontrol geologi. Sifat dinamis juga. Seperti itu. Oke. Di sini ada tulisan apa ini kalau kalian terbaca? Jalan. Betul, jalan. Oke. Ya, di sini ada keterangan apa nih? Ini Sungai. Betul, sungai. Oke. Ini sifat dinamis juga. Oke. Sehingga nanti crop line itu, ini crop line ya, oke, kelihatan ya, panjangnya crop line. Dalam kalian menghitung, itu memperhatikan sifat dinamis juga. Oke, jadi jangan seakan-akan, oh ini, ada satu kontrol jalan. Tapi jalan ini nggak ada geologinya, Pak. Iya. 2, kontrol, apa ini? Sungai. Gini. Jadi kalau di sini jalan, kalau jalan setapak, jalan kebun, itu sama perusahaan bisa dibongkar. Dalam arti itu nanti dipindahkan, bukan direbut ya jalan itu, tapi jalan itu nanti dibangun di sebelah seperti itu. Misalnya ini jalannya ini jalan kebun tadi, nanti dibangun, nah sini lewat sebelah seperti itu. Oke, dengan CSR-nya perusahaan lah seperti itu.
tapi lebih jauh. Ya, tapi kan lebih jauh tapi di aspal nanti seperti itu. Hanya saja kalau ini jalan nasional, ini jalan provinsi, apalagi jalan tol seperti itu kalian nggak bisa kotak-atik. Oke? Sehingga yang kalian hitung, ini saya pakai pen warna apa? Red. Oke? Sehingga yang kalian hitung jangan teknikal sekali. Sifat dinamisnya diperhatikan. Oke? Sehingga, di sini ada jalan. Tahu dari mana jalan? Waduh, masa harus minta kakak tingkat juga? Kak, ada data jalan nggak, Kak? Seperti itu. Oke? Banyak. Sekarang udah open source untuk memperoleh data RBI itu banyak dari SHP dan sebagainya, itu sudah banyak di open source seperti itu. Nah, itu juga di-plotting di peta kalian. Oke? Peta sungai dari mana ini, Pak? Kak, minta juga kakak tingkat seperti itu. Itu tidak. Oke? Kalian bergrup, berkreasi, data sungai, data jalan itu diperhatikan seperti itu. Oke? Makanya dalam pemetaan itu penting sekali simbol. Oke? Kalau jalan merah tegas, oke? Nanti jalan umum bahkan dibagi dua atau bahkan apa ini namanya? Pakai garis tebal. Kalau jalan setapak putus-putus seperti itu. Itu penting. Simbol itu kalian berpikir sampai ke arah sana, ke arah hilir. Kalau nantinya ingin berkecimpung di dunia industri. Oh, putus-putus. Ini bisa kita bongkar seperti itu. Oke? Waduh, ini tebal sekali nih. Ini jalan apa ini? Waduh, jalan provinsi. Lintas Muara ini Batu Raja, nggak bisa. Seperti itu. Ribut nanti kalau misalnya itu kalian bongkar. Seperti itu. Oke? Nah, sehingga implementasinya, ini kalian menghitung set di sini, nanti dijumlahin lagi set panjangnya ini. Nah, sampai di sini. Karena apa? Di sini ada apa tadi? Sungai. Oke, putus lagi. Set. Nah, ada sungai lagi. Oke. Sungainya ini memang ini juga ternyata keloknya di sini. Oke. Nah, ini set seperti itu. Oke. Jadi bukan teknikal sekali ya. Begitu kalian sudah bangun crop line-nya, diklik, muncul panjang lebarnya, masukin rumus seperti itu. Oh, ternyata pas di aktual di lapangannya, aktualisasinya ada jalan dan sebagainya. Oke, jalan nggak bisa seperti itu. Oke, tidak hanya crop line saja, tidak hanya tidak hanya searah on strike saja. Ini kan on strike ya. Oke, saya coba berikan sketsa. Di sini, sorry. Saya ganti warna topografi, saya ganti warna gray saja. Oke. Nah, ini topografi ya, section, contoh section. Oke. Ini kemudian cool-nya. Oke. Nah, ini cool-nya ya. Satu saja ya, karena ini. Kemudian ini apa lagi? Blue. Di sini ada sungai ini. Atau jangan sungai lah, jalan lah. Oke. Nah, jalan negara. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Jadi plotting jalan, ini kalau di peta kan crop line kalian tidak menyentuh jalan. Oke. Nah, seperti ini. Ini crop line, oke. Jalannya di mana? Jalannya kan, ini sebenarnya warna merah ya. Sebentar, coba saya ganti. Pen color merah. Nah. Oh, aman. Iya kan? Aman. Kenapa? Karena jalannya tidak menyentuh crop line. Seperti itu. Oke? Berarti bukan width-nya, nanti length-nya. SR, nanti kalau kalian desain, SR itu nanti ternyata, oke apa? Oke, sini. Nah, SR itu nanti kalian bisa menghitung sampai di sini nih. SR nanti, sabar, SR ya. Oke, stripping ratio. Oke? Sehingga kalian bukan bongkar seluruhnya ini. Ini ada jalan. Oke? Ini nggak bisa kalian bongkar. Tapi kan jalannya bukan di crop line kita, Pak. Iya. Kalau kalian konfigurasikan dengan model, makanya ini kalau hanya menampilkan peta saja, peta juga model. Tapi ini dirasa kurang. Sulit memahami rekan-rekan yang lain. So what dengan jalan itu nggak masalah. Seperti itu. Oke? Tapi begitu kalian section di sini, nah, oke, buat
jalannya itu ada di sini, Pak. Oke. Sehingga gimana? Sehingga kalian menghitungnya jangan statis, hanya teknik saja. Oke. Diperhatikan sifat dinamis lainnya. SR-nya kan sampai sini, kita bongkar. Bongkar jalan, nggak bisa. Oke. Nah, sehingga kalian buat 2. Set. Nah, 1 sampai di sini. Kalau memungkinkan lagi, ini nanti. Nah, sehingga yang dibongkar, saya ganti gray. Oke. Yang dibongkar 1, dibongkar 2. Oke. Ada volume yang tidak bisa diutak-atik. Pakai apa ini? Pakai magenta. Ada volume yang nggak bisa diutak-atik, itu yang di sini loh. Oke. Ini kan kecil, ini nggak masalah. Iya, ini kan 2 dimensi. Tapi nanti dikali lebar, waduh banyak sumber daya kalian yang hilang. Karena nggak bisa diutak-atik seperti itu. Di pendopo itu banyak UP batubara saat ini jarang yang berproduksi karena di atasnya kan pendopo kan banyak ladang migas seperti itu. Oke, kalah ya, negara lebih mengutamakan perizinan migas seperti itu karena lebih apa ya, selain lebih ekonomis kan migas hingga sekarang saat ini memang masih dirasa seksi lah ibaratnya seperti itu. Oke. Nah, ini sip seperti itu. Oke. Kondisi seperti inilah yang kalau kalian lihat seperti banyak di berita-berita di di Kalimantan banyak roboh seperti itu, banyak longsor seperti itu, ya kasus-kasus seperti ini. Oke. Di atas ini ada pemukiman perumahan gubernur atau ada kampung yang kampung tua lah ibaratnya, kampung adat lah seperti itu. Oke. Nggak bisa dibongkar seperti itu. Nah, akhirnya ya perusahaan mau nggak mau nambangnya sampai sini, ternyata dia nambang lagi sampai di sini, neruskan tambang lagi di sebelah itu. Oke. Nah, ini kan jadi menyebabkan kestabilan kestabilan lereng. Sehingga ini yang sering longsor-longsor itu seperti itu. Oke. Jadi susah juga sebenarnya menjelaskan ya. Tapi ya yang penting kalian paham lah. Jadi kasus-kasus longsor di Kalimantan Timur itu banyak seperti itu ya karena sifat sifat ketamakannya para investor seperti itu. Oke. Nggak hanya cukup sampai di sini, dia nambang lagi sampai sini. Ini kan nanti level deep-nya ke sini. Yang longsor yang mana? Bukan yang ini. Kan kalau teori geotek kan kalau ada ini lerengnya ke arah sini, ini kan stabil. Oke. Kalau miringnya ke sini, oke, miring lapisan ke sini, kemudian miring lereng ke sini, ini yang unstable seperti itu. Oke, yang bisa menyebabkan longsornya itu biasa di sininya, di lereng seperti itu. Oke, itu sering terjadi. Di Lahat juga sebenarnya ada sih, cuman memang beda kalau di Kalimantan Timur itu daerah atau pemukiman SP itu berkembang di dekat-dekat tambang seperti itu karena ada aktivitas tambang, pekerja yang datang dari itu kemudian ketemu dengan orang lokal situ, berkeluarga, akhirnya membangun sebuah desa, sebuah itu. Akhirnya dari SP berkembang jadi dusun nanti ternyata banyak anak-anaknya nggak keluar Kalimantan. Karena apa? Karena kerja di situ juga. Oke. Nah, akhirnya berkembang jadi desa jadi kecamatan seperti itu. Oke. Nah, ternyata kecamatannya ambruk karena tambang-tambang seperti itu. Oke. Itu saya rasa ya, sifat dinamis seperti itu. Jadi jangan hanya teknis nanti menghitung, sudah membuat crop plan bagaimana, itu tidak akan saya sampaikan, tapi kalian mengulang di pertemuan semester berikutnya. Saya next. Oke, aduh, sampai jam berapa ini? Sebentar. Ini karena agak penting juga ini. Oke, 20 menit lagi ya. Tolong saya di reminder. Peta isopak. Oke, ini kalian tidak harus mempunyai ini karena ini peta bawah permukaan seperti itu. Oke. Yang penting kalian, tapi saya perlu sampaikan di sini peta isopak itu apa? Nah,
Seperti ini, oke. Nanti ada tebal juga, kurang lebih seperti ini ya. Menggambar di pen table dengan di itu memang belum fasih, ya. Jangan ini nanti. Ini apa? Nah, ini dari databor. Kalau mau minta punyanya Mas Yoga, siapa lagi Dimas? Kok Dimas siapa? Winda itu sudah bisa isopak. Oke, kalian kan ada geologi bawah permukaan ya? Seharusnya ada. Isopak itu elevasi top seperti itu. Oke, jadi dari bor di elevasi di level berapa peta batubara top simnya. Oke, nanti ada isopak yang keduanya seperti itu. Oke, jadi nanti bisa di-contouring gitu. Oke, isopak. Tapi kalau dalam hal ini karena kalau diseragamkan harus itu sulit juga rasanya. Saya next. Nah, ISO struktur sama ISO kualitas ini dari komponen quality. Oke, agak sulit kalau misalnya kalian diwajibkan ISO kualitas seperti itu. Kalau saya juga sebenarnya ada, cuman kalau satu paket data itu nanti nggak dapet ya pembelajarannya. Kalian cuman bisa bisa menghitung. Jadi pengkayaan wawasannya nggak dapat seperti itu. Kalau ini saya kasih satu data seperti itu, yang paket data full itu kalian semua bisa menghitung. Cuman yang dikhawatirkan mindset kalian nanti hanya seperti data yang saya berikan seperti itu. Makanya nanti jadi ada 10 kelompok itu 10 kelompok ini ada 10 kasus tentunya. Seperti itu. Nanti saya buat forum, saya menggunakan data ini di lokasi ini. Sehingga yang belum peroleh data jangan sama seperti itu. Oke, tujuannya adalah pengkayaan wawasan lah, seperti itu. Oke. Ini berikutnya peta ISO OB sama, oke. Tadi yang saya jelaskan ISO Verbarden. Berikutnya ini masuk metode. 20 menit, 15 menit, semoga cukup metode. Metode itu ada yang pertama adalah metode poligon. Oke. Jadi luas dihitung terhadap setiap poligon dan tinggi adalah ketebalan. Oke. Udah apa ya? Udah paten lah ya. Data tinggi itu data ketebalan. Yang didapatkan dari interval yang ditembus bor yang berada di tengah-tengah poligon. Oke. Volume dihitung untuk masing-masing poligon dan kemudian dijumlahkan. Poligon merupakan suatu kisi dari titik pemboran dan berbagai jenis kisi diajukan dengan pertimbangan ketelitian perhitungan. Di keep dulu pemahamannya, ini adalah titik bornya, oke. Nah, ini poligon ini nanti menghubungkan nilai titik ini nanti di grid, oke. Nilai titik seperti kalau apa itu namanya di GS itu ada statistiknya WolfNet, oke, buat contouringnya seperti itu, oke. Nilai titik tengah ini nanti dihubungkan, nah seperti itu, oke. Yang ketemu, tapi bukan semua titik bor yang kiranya ketemu batu baranya. Jadi ini didesain setelah pemboran. Oh ini nanti, ini kosong kenapa? Karena targetnya meleset seperti itu, oke. Nah sehingga apa? Kok ini nggak di circle? Ya tadi karena targetnya meleset atau pada saat ngebor targetnya tidak ketemu batu bara seperti itu. Oke, saya next karena percepatan ini. Ini oke. Sebentar. Hide floating meeting controls. Oke. Nah, ini drill hole plane. Mudah sebenarnya, oke. Dan akan tetapi risikonya banyak. Jadi drill hole plane ini yang biasa kalau saya mendesain itu saya kirimkan ke Mas Dimas. Saya kirimkan ke Mas Iqbal yang di site set seperti itu. Atau ada Bang Nathan seperti itu, Yonatan, oke. Udah mereka mendatangi lokasi-lokasi ini.
Tetapi ini membangunnya dari mana? Membangunnya dari data peta geologi. Oke. Nah, dari peta ini, di sini ada titik singkapan. Oke. Nah, sini ada titik singkapan. Oke. Nah, di sini ada titik singkapan. Seperti itu. Oke. Ini saya bangun crop line-nya, bukan manual. Sudah ada softwarenya, tinggal set. Jadi, oh ini ternyata 2 SIM. Oke. Jadi ada 3 singkapan batu bara, itu bukan mencerminkan 1 SIM. Bukan juga 3 SIM. Tapi tergantung apa? Tergantung crop line-nya. Seperti ini. Oke. Nah, oke. Nah, ini. Oke. Ini dip-nya kemana? Dip-nya relatif ke selatan. Oke. Tinggal kalau sudah dip, aduh. Kalau dip-nya mana tadi? Pen color saya pakai warna yang blue. Oke. Kalau sudah ini, tarik ke sini, estimasi sumber daya. Kemarin ada jarak titik spasi berdasarkan SNI. Pakai itu. Oke. Tergantung investor mau sampai kemana ini. Kalau sampai ke sumber daya, sampai ke cadangan itu per 100 atau bahkan per 50. Apanya? Gridnya, jarak spasinya. Ini di grid 50. Oke. Oke. Dan seterusnya. Berikutnya adalah dari sini ke 50. Banyak sehingga. Oke. Banyak titiknya, otomatis banyak juga batu baranya. Bukan batu baranya. Banyak juga duit yang dibutuhkan. Oke. Ini bukan seperti ini. Ini tergantung crop line-nya. Set 50 ini. Nah, ini per 50, oh di sini. Buat dulu di sini. 50. Oke. Jadi bukan statis. Kalau itu kalian seperti ngotak-ngotakin aja. Ini per 50. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga ini di sini hampir relatif sama 50. Ini berarti bukan di sini. Saya ganti warna magenta. Oke. Nah, 50-nya di sini. Seperti itu dan seterusnya. Oke. Yang di atas ini perlu nggak? Nggak perlu. Seperti itu. Oke. Yang di sini nggak perlu. Karena apa? Karena dia updip. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah ini biasanya saya hapus ininya. Coba. Saya, mana ini? Pen color erase. Ini biasa saya hapus ini. Oke. Rahasia. Seperti itu. Oke. Saya hapus ini. Sehingga apa? Titik-titik seperti ini. Ini kalau per 50. Oke. Kalau nanti ada per 100, 300, 500, atau per 1 kilo. Seperti itu. Oke. Ini kok yang utara enggak? Ya, kalau dari sisi geologi yang utara enggak perlu lah, Pak. Seperti itu. Oke. Kenapa ini enggak perlu? Aduh, panjang, Pak. Kalau misalnya kita diskusi dengan lintas disiplin ilmu ya. Tapi kalau KTT yang nanya, KTT engineer juga bisa kita jelaskan dengan lugas. Ini menentukan titik drill hole plan itu seperti itu. Ini tidak hanya di batu bara saja, ini di sistematis yang sedimenter. Oke. Di nikel nggak bisa, tapi di AU bisa, di emas. Emas itu ada 2, ada vein type dengan ore type. Ore itu tubuh, seperti itu. Ada yang dari vein type, vein itu juga seperti ini. Oke, mendesain titik bornya. Dari situ, waduh, sudah saya hapus. Kalau mendesain ada project drill hole plan, itu tidak hanya menitik-nitikin ini. Ini kalian buat juga, apa ini, pen color, blue. Oke, kalian buat juga satu section, sectionnya ini, oke. Untuk apa? Untuk rencana target. Jadi kalau itu nanti di sini ada ini, oke. Di sini lapisannya terjal, oke. Nah, di sini target ketemu sekian, oke. Target ketemu sekian, oke. Target ketemu sekian. Di kedalaman berapa ini? Nah, oke. Target sekian, oke.
Kalau di eksplorasi batu bara kemarin ini loh, yang di lereng-lereng itu, yang di lereng terjal ini gimana ngebornya? Kalian kalau disuruh ngikutin driller, dia maunya di lereng-lereng sini seperti itu. Kalau pindah ke bawah bisa nggak Pak? Pindah ke bawah? Bisa sih. Cuma nanti targetnya meleset. Kalian, sedangkan kalian biasa kalau itu harus ngitung ulang lagi, desain ulang lagi. Nah, seperti itu. Oke. Jadi di mana titik bor, di situ harus dibor seperti itu. Oke. Ini drill hole plan, mudah ya. Semoga kalian bisa menangkap. Harusnya bisa menangkap, dan memang sudah di tahapan pemikiran kalian lah untuk menangkap ini. Kecuali kalau masih di semester 3, semester 1, waduh sulit kita mendiskusikannya. Saya next. Ini pukul berapa? Waduh, 8 menit lagi ya. Ya, sip. Metode penampang digunakan untuk model tubuh bentuk baca sendiri nanti intinya itu, oke. Metode penampang ya. Jadi nanti ada desain, kemudian D-nya ini, oke. Ini loh. Jadi ada section ini B, section ini nanti, section ini. Nah, D-nya itu ini. Oke. Sehingga kalian harus membuat section by section seperti itu. Kalau ini mana tadi? Ini. Sehingga sectionnya harus banyak. Buat sectionnya bagaimana arah sectionnya? Tergantung pola strike-nya. Kalau strike-nya ke arah sini, ya berarti sini. Tapi kalau kondisinya begini, dip-nya begini, oke, ya berarti sectionnya ini salah. Nah, itu juga yang nanti kalian harus pertahankan model estimasinya. Saya membuat section ke sini, kenapa? Seperti itu. Dia idealnya adalah cross strike. Oke, ini section, gampang, mudah. D-nya, nah, ini SR. Bentar, 8 menit cukup nggak ya? Nah, cukup lah ya. Oke. Nah, ini. Ini SR. SR itu kalau dari UU 2009, itu yang saya terapkan dan saya pelajari zaman dulu. Jadi Undang-Undang Minerba tahun 2009, itu SR dibatasi dengan SR1 sampai SR11. Seperti itu. SR12 kenapa Pak? Ini kita mata kuliah ini mengestimasi sumber daya, bukan membahas mengenai SR. Simpelnya adalah SR dibatasi karena keselamatan lereng tambang. Oke, karena keselamatan lereng tambang. Kalau SR12, di sini dilihat SR7, ini SR8, so SR13, SR15 di mana? Di sini, semakin dalam. Oke. Ini kaitannya tidak hanya dengan keselamatan keruntuhan karena tambang semakin dalam, tapi juga dengan air. Oke, ada water level. Oke, jadi kalau kalian pernah menggali menggali bukan lubang kubur ya, tapi kalau kalian pernah mencangkul sampai kedalaman sekian, oke, itu nanti akan ada air. Kalian lihat ke atas nggak ada hujan. Masa air mata kalian netes, padahal atau air keringat nggak? Oke, itu adalah rembesan-rembesan air tanah. Sehingga ini ilmu hidro sebenarnya. Oke. Nah, kalau kalian mencangkul sini, nanti akan tiba saatnya ini nanti akan air. Kalian cangkul, diamin sebentar, ada air lagi nanti. Air dari mana ini? Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah water level. Oke. Karena itu juga diperhitungkan dengan water level. Oke. Yang bikin longsor itu selain dia stabil, itu kan kalau misalnya ini ya. Oke. Ini akan statis, akan stabil. Tapi kalau di sini ada air, genangan air ini yang membuat menjadi tidak resisten. Karena apa? Karena kakinya. Kakinya ini kalau kerendam air terus, ini akan lunak. Lunak. Nah, ini nanti longsor seperti itu. Oke, lerengnya kuat, tapi kakinya ini lengser. Makanya biasa kalau di di geotek jalan tol atau jalan tol yang membelah lereng, oke, biasanya di sini aja yang ditanam. Kalau kalian lihat, di sini yang dicor seperti itu. Oke, dia menyelamatkan kakinya seperti itu. Oke,
Nah, dia menyelamatkan kakinya. Kemudian ada air pembuangan ke sini dan sebagainya. Oke? Itu. Jadi dibatasi oleh SR 11. Maksimum SR itu adalah 11. Kenapa? Ya tadi. Karena itu berdasarkan undang-undang. Oke? Berikutnya adalah kemiringan lapisan batubara akan mempengaruhi dalam penentuan stripping ratio. Jadi begitu signifikannya arti strike dan dip. Oke? Arti strike dan dip itu begitu penting. Oke? Karena apa? Kemiringan tadi yang pertama itu mempengaruhi pola crop line. Oke? Panjangnya crop line seperti itu mempengaruhi. Berikutnya adalah mempengaruhi stripping ratio juga. Oke? Karena apa? Kemudian SR ini secara teknis memberikan batasan kegiatan penambangan dalam pit yang kemudian dikontrol dengan kondisi topografi. Oke? SR ini mempengaruhi atau mengontrol batasan pit, kedalaman pit. Oke, sip. Nah, ini SR 11. Berarti apakah semua harus SR 11? Tidak. Nanti kita lihat. Coba saya next materi selanjutnya. Oke. Aduh. Berapa menit? 5 menit. Masih cukup. Sebelum kalian moving ke mata kuliah berikutnya. Nah, ini SR. Bagaimana SR ini? Inilah pakai digital. Pakai AutoCAD seperti itu. Oke. SR adalah stripping ratio perbandingan batu bara cool dengan ini nih. OB. Artinya apa? 1:7 itu nilai batu baranya 900. Maksimal OB berarti kalau 900 kali 7 berarti 63. Oke. Kalau coolnya tadi berapa? Tebal volume ini cool ya, bukan tebal ya. Misalnya tadi berapa? 900. Oke. Nah, 900. Oke. Nah, ininya OB-nya maksimum berarti 63.000. Oke. Taunya dari mana? Kalian kalau kalian manual, waduh, kalian menghitung ini nih. Oke. Nah, sampai dapat luas ini, geser seperti itu. Kalau digital, kalian bisa simulasi. Taruh garis ini, nanti baca, oh ini belum, geser lagi sini, geser lagi sini, geser lagi sini, seperti itu. Perlu diingat topografinya tidak statis, oke, tapi nanti dinamis. Nah, seperti itu. Oke. Gitu ya. Untuk SR maksimal 11. Oke. Seperti itu. Oke, saya next. Penampang disusun dari kombinasi antar peta crop line sudah, pelapisan batu bara, oke. Nah, untuk model tubuh planar yang miring, tetapi ini yang saya contohkan, aduh, tidak terlihat lagi ini. Terlalu ini desain saya. Sorry. Ini terpotong topografi ternyata. Ini sifat dinamis juga. Oke, nah ini dia SR-nya akhirnya di sini. Nah, di situ SR-nya. Padahal batu bara masih menerus ini terus ke sana seperti itu. Oke. Itu untuk SR jadi maksimum 11. Kalau kenapa kok di sini nggak digeser? Ya mungkin di sini sudah 12. Kalau 12 sudah maksimal seperti itu, nggak bisa. Oke? Itu. Itu SR ya. Jadi kalian kalau di AutoCAD makanya dicoba dulu supaya saya tidak menjelaskannya tidak terlalu jauh, bisa lebih gamblang, kalian bisa coba. Seperti itu. Untuk model tubuh planar, saya next. Ini batasannya tadi yang saya bilang. Ini 100. Oke. Kalau kompleks. Itu. Apabila sifat dinamis sumber daya yang mengendalikan dapat diketahui dengan baik, maka akan sangat mendukung di dalam estimasi sumber daya. Oke.
Contoh sifat dinamisnya apa? Tadi ada jalan, di permukaan ada jalan, ada sungai, itu sifat dinamis. Kemudian apa lagi tadi? SR, oke? Itu sifat dinamis, banyak sekali. Kontrol deep-nya, oke? Kalau deep-nya terjal seperti itu. Nah, kalau deep-nya terjal, oke? Ini paling cuman SR-nya cuman berapa ini? SR 11 paling cuman di sini nih. Seperti itu. Oke, beda kalau deep-nya, aduh, saya pakai. Beda kalau deep-nya seperti ini. Deep-nya landai, landai, SR bisa sampai di sini. Lebih panjang. Itu yang saya mengenai SR. Pelan-pelan ditangkap, minggu depan kita bahas lebih lugas lagi mengenai batasan-batasan SR. Hanya saja minggu depan kalian diwajibkan sudah mendapatkan data. Seperti itu. Jadi nanti kita perkuliahannya diawali dengan membahas perolehan-perolehan data kalian untuk menghitung sumber daya. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Karena waktunya sangat terbatas, sehingga kita close dan tidak ada diskusi ya. Tapi kalau mau diskusi lebih lanjut bisa masuk di forum seperti itu. Di forum diskusi nanti saya jawab seperti itu. Oke, terima kasih semua partisipasinya.